CAMP ini di sini dia dilakukan pakai rekayasa genetik juga gitu. Jadi dibikin dengan single gate RNA. Dia disasarkan ke PYGL karena PYGL ini kan dia liver glycogen fosforilase. Jadi ketika ekspresi PYGL ini diganggu, maka glikogennya akan tinggi gitu. Jadi sebenarnya hanya perbedaan untuk memanipulasinya seperti apa sih gitu. Kalau tadi saat kita mempelajari ekspresi gennya kita pakai farmakologi pakai senyawa, nah kalau ini kita pakai rekayasa genetik gitu. Nah, di sini yang warna hijau itu adalah yang direkayasa ya, yang istilahnya dibikin jadi glikogennya tinggi dengan apa namanya mengganggu ekspresi PYGL itu terlihat bahwa memberikan ini apa namanya data yang lebih rendah dibanding yang vehicle atau yang kontrolnya gitu. Sehingga ini kembali lagi ke seperti yang saat melihat glikogen yang rendah tadi bahwa ternyata memang ekspresi gen gluconeogenesis adalah downstream gitu after CAMP karena memang di sini bahkan disengaja diberikan CAMP secara langsung gitu kan. Ternyata masih juga ngaruh perubahan perbedaan terhadap si vehicle berarti memang terjadinya adalah after CAMP. Nah, kemudian setelah melihat hal itu dilihat juga produksi glukosanya. Produksi glukosanya juga sama, berlaku kebalikan dengan yang tadi glikogen rendah ya. Di sini glukosa produksinya lebih rendah pada GPI gitu. GPI yang tadi kita kasih senyawa untuk inhibitor glukosa fosforilase. Sehingga kemudian tadi kan in vitro, kemudian ini ada dilakukan juga validasi in vivo-nya. Validasi in vivo di sini kita melihat data kondisi mencit yang puasa itu dibandingkan dengan kondisi kenyang, ekspresi gen gluconeogenesis pada LKO itu atau yang glikogennya rendah itu lebih tinggi dibanding pada wild type seperti itu. Jadi sama ya seperti hasil yang tadi yang in vitro. Kemudian selain kondisi alami puasa untuk yang gambar yang di bawah yang E itu diamati juga dengan stimulasi hormon glukagon. Jadi disuntik glukagon pada mencit. Itu karena kan tadi alami aja kan alami puasa. Nah, ini coba dikasih suntik hormon glukagon dan didapatkan hasil pada mencit LKO ekspresi gluconeogenesisnya juga lebih tinggi seperti itu. Kemudian masih di bagian validasi in vivo dilakukan juga PTT atau Pyruvate Tolerance Test di sini untuk melihat ya pada kondisi yang sudah dipuasakan itu kan jadi menjadi kondisi dasar gluconeogenesis ini akan on gitu kan. Nah, dia diberi piruvat. Piruvat ini kan salah satu substrat untuk gluconeogenesis. Nah, hasilnya pada mencit yang LKO itu produksi glukosanya lebih tinggi dibandingkan yang wild type. Dapat kita lihat pada gambar yang sebelah kiri. Itu kemudian sebaliknya dilakukan juga hal yang sama pada mencit dengan glikogen tinggi gitu. Produksi glukosa pada PTT lebih tinggi juga. Hal ini diamati dengan sengaja diberikan overekspresi PTG pada mencit. Jadi kalau untuk in vivo ini pada mencit dilakukan overekspresi. Jadi pemberian gen PTG melalui perantaranya melalui virus gitu. Sehingga di sini dibandingkan di sini ada yang gambar ungu itu GFP. Kemudian dibandingkan dengan PTG. Jadi PTG-nya ini yang overekspresinya. Selanjutnya, nah oke setelah kita tadi melihat terkait dengan gen yang terkait gluconeogenesis, kemudian terkait dengan CAMP, dan terkait dengan produksi glukosa, kemudian kita lihatlah AMPK sama CRTC2 yang kita kembali lagi ke atas. Nah, tadi udah kita lihat tentang apa glukagon reseptor, CAMP, kemudian yang di gen-gen tadi kan ada di bawah. Nah, kita lihat yang tengah ada AMPK sama CRTC2. Nah, yang pertama adalah aktivasi AMPK. Kita melihat dengan Western blot. Di sini AMPK itu adalah AMP activated protein kinase. Jadi energi sel rendah maka AMPK-nya aktif seperti itu. Nah, kondisi yang teraktivasi ini di sini ditulisnya PAMPK. Jadi phosphorylated AMPK itu menunjukkan bentuk aktif dari AMPK itu gitu. Nah, di sini dibandingkan yang gambar A itu wild type dibandingkan sama LKO. AMPKA ini kan menunjukkan total protein AMPK. Total proteinnya awalnya sama nih gitu teman-teman ya. Tapi setelah apa namanya
dilihat yang aktif atau yang PAMPK-nya, itu yang LKO terlihat, pitanya terlihat lebih dibandingkan yang wild type, seperti itu. Nah, kemudian kenapa ini dilihat juga ada ACC itu seperti marker yang dipilih ya untuk melihat efeknya kalau AMPK itu aktif yang ditunjukkan dengan PAMPKA tinggi tadi, itu apakah benar ngefek. Nah, ini ternyata dipilihnya adalah dengan melihat pita ACC. Jadi ACC itu asetil-CoA karboksilase. Dia itu akan difosforilasi oleh AMPK yang aktif gitu, sehingga dilihat juga di sini apa namanya PACC-nya atau ACC yang sudah teraktivasi atau terfosforilasi pada LKO lebih tinggi. Seperti itu. Nah, dan ini dilihat juga pada kondisi yang glikogen tinggi, yang gambar yang bawah, dan kondisinya berkebalikan. Jadi kita bisa lihat bahwa pada yang SGPYGL itu yang tadi dikondisikan dengan rekayasa genetik ya, dibuat supaya mencitnya glikogennya tinggi, itu dia justru apa namanya rendah ya, jadi berkebalikan seperti itu. Kemudian ini masih aktivasi AMPK juga. Ketika AMPK dihambat, produksi glukosa maupun ekspresi gen gluconeogenesis justru rendah pada LKO. Jadi ini kaitannya melihat penghambatan AMPK terhadap produksi glukosa dan ekspresi gen gluconeogenesisnya. Jadi yang ekspresi gen itu kita lihat di gambar yang E, kemudian produksi glukosanya di gambar yang D. Nah, ini baru AMPK, kemudian tadi ada CRTC2. Nah, di sini dilakukan dengan blotting juga, Western blot. Di sini terlihat bahwa CRTC2 ini lebih stabil pada LKO ya, pengamatan selama 6 jam gitu. Jadi dia masih kayak nyata gitu kan pitanya. Dengan perlakuan sikloheksimidin. Di sini sikloheksimidin ini sengaja diberikan untuk menghambat pembentukan protein, sehingga pengamatan fokus kepada sisa protein yang belum terdegradasi. Karena kita mau lihat kestabilan, makanya kita lihat degradasinya kan. Nah, ketika sikloheksimidin diberikan, kemudian kita amati selama 6 jam, yang terlihat adalah profil yang di gambar E tersebut. Gitu. Kemudian kalau RALA ini sebagai kontrol saja. Kemudian dilakukan juga pengamatan kestabilan CRTC2, kondisi normal dan kondisi mutasi. Jadi dilakukan perbandingan ya, kalau kondisi normal itu dilihat selama 6 jam seperti apa profilnya. Kemudian kalau kondisi mutasi itu dia dibuat kondisi yang terfosforilasi, itu seperti apa. Hasilnya ternyata CRTC2 yang mutan yang dibikin terfosforilasi itu lebih stabil. Dapat dilihat di pita yang S349D dibandingkan dengan wild type. Nah, kemudian masih dengan CRTC2 dilakukan juga perlakuan pemberian PF atau ini adalah senyawa aktivator AMPK berbagai dosis. Jadi ketika diberikan dosis dari 0 sampai 30, si PF itu yang mana dia mengaktifasi AMPK, maka PAMPK-nya akan naik, CRTC2-nya juga meningkat seiring meningkatnya dosis PF gitu. Nah, sementara secara literatur diketahui bahwa AMPK kan prosesnya memang memfosforilasi CRTC2, yang mana kita coba lihat dari gambar. Jadi ketika kondisi lapar kan glukagon dari pankreas akan ke reseptor di glukagonnya di hati, kemudian akan menghasilkan si AMP. Si AMP ini seperti sebagai second messenger begitu, dia akan mengaktifkan protein kinase A. Nah, dia akan menghambat si SIK2 untuk fosforilasi CRTC2. Jadi ketika CRTC2 ini difosforilasi oleh SIK2, itu tuh dia nggak akan turun dari sitoplasma, nggak akan pindah ke inti sel begitu ya. Sehingga ini pada kondisi yang fast ini, maka SIK2-nya justru dihambat supaya nggak memfosforilasi CRTC2, supaya tidak menghambat dia untuk masuk ke inti sel. Nah, sementara CRTC2 ini masuk ke inti sel itu ada fungsinya, yaitu dia membantu CREB gitu. Dia membantu CREB sehingga mereka berdua ini sebagai mungkin seperti protein regulator transkripsi gitu ya. Jadi membantu transkripsi gen si gluconeogenesis gitu.
Nah, dan disebutkan bahwa fungsi si CRTC2 ini sangat signifikan terhadap si CREB. Jadi memang penting sekali bahwa CRTC2 ini harus banyak masuk ke si inti sel begitu. Nah, di lain sisi saat glikogen itu rendah, itu kan seperti jadi energinya rendah ya, maka AMPK ini akan teraktivasi dan dia akan memfosforilasi CRTC2. Nah, dengan difosforilasi, CRTC2 ini menjadi lebih stabil, lebih banyak yang masuk ke inti sel. Jadi sama-sama fosforilasi, tapi karena di situs yang berbeda, kalau fosforilasinya oleh SIK2 dia akan justru menghambat masuk ke inti sel, tapi kalau oleh AMPK, fosforilasi itu membuat dia lebih stabil, sehingga lebih banyak ditemukan di inti sel, sehingga CREB-nya lebih terbantu, sehingga ekspresi untuk gen gluconeogenesisnya juga lebih lancar seperti itu. Sehingga dari hasil-hasil pengamatan tadi disimpulkan bahwa kadar glikogen hati itu mengatur jalur gluconeogenesis secara langsung melalui signaling AMPK CRTC2 tadi. Jadi memberikan perlindungan untuk mengontrol gluconeogenesis dengan tepat gitu. Jadi supaya kapan sih gluconeogenesis itu harus dilakukan gitu. Sementara misalnya glikogennya masih ada, kan jadi kayak buang-buang kalau harus melakukan gluconeogenesis, di mana dia membutuhkan energi yang banyak juga. Nah, kemudian disimpulkan juga bahwa kadar glikogen yang rendah itu mengakibatkan peningkatan aktivitas AMPK. Ya, tadi kita udah lihat aktivitas AMP-nya akan meningkat, sehingga akan memfosforilasi si CRTC2 pada situs SET349 itu, sehingga dia lebih stabil dan memperkuat ekspresi gen gluconeogenetik, karena yang stabil akan lebih banyak ditemukan pada inti sel yang bisa membantu CREB itu. Begitu kurang lebih yang dapat saya sampaikan. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Baik, kita lanjutkan dengan diskusi. Siapa silakan yang mau nanya dulu. Iya, Miska, silakan. Baik, terima kasih Prof. Dan terima kasih Mbak Rika atas presentasinya. Di sini terkait peran AMPK dalam menstabilkan CRTC2, Miska masih bingung. Terutama di bagian implikasi yang tadi farmakologis di yang data pembahasan aktivasi AMPK tadi. Nah, kenapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dia mengaktifasi pakai jalur aktivasi AMPK yang dikatakan dia itu bersifat progluconeogenik ya, melalui stabilisasi CRTC2 tadi. Nah, sedangkan secara umum biasanya kan aktivasi AMPK itu dikenal sebagai penghambat gluconeogenesis hati. Boleh dijelaskan kembali nggak, Mbak? Maksudnya sebagai penghambat gimana AMPK-nya, Mbak? Sorry. Jadi lebih ke ya lebih ke pertanyaan kenapa dalam peneliti itu dia lebih condong dominan ke metode mengaktifasi AMPK yang dimana dia itu kan berarti progluconeogenik ya, tapi pro-nya itu karena adanya stabilisasi CRTC2, benar kan ya? Nah, itu kenapa dia pakai jalur itu, sedangkan diketahui aktivitas AMPK itu biasanya menghambat gluconeogenesis di hati. Ya, terima kasih. Izin langsung menjawab ya Prof ya dan Mbak Miska. Ya, silakan. Iya, jadi sebetulnya secara keseluruhan AMPK di sini itu pada kondisi yang glikogen rendah dia memang justru akan teraktivasi dan memfosforilasi si CRTC2 itu Mbak gitu. Jadi kenapa terus melihatnya ke situ? Sebetulnya tadi dia sudah paralel juga melihat dari CAMP gitu, CAMP yang sebelah kiri itu kan. Nah, dia lihat di situ ternyata tidak ada perbedaan gitu kan. Terus kemudian tapi saat sampai di gen yang gluconeogenesisnya kok berubah, nah pasti ada sesuatu nih di antara itu kan. Makanya yang paling terlihat kan ada mekanisme nih fosforilasi oleh AMPK terhadap CRTC2. Apakah pengaruhnya di situ? Makanya tadi dilihat dengan kayak misalnya pemberian dosis tertentu AMPK terhadap si CRTC2-nya gitu. Terus kemudian juga dilihat secara in vivo kondisi yang
kondisi yang memang dimanipulasi, diberi CAMP-nya tetap sama, tapi nanti gennya seperti apa, sementara dibikin kondisi lapar sama kondisi yang tinggi glikogen seperti itu. Sehingga justru mengerucutnya adalah ketika dia sudah tahu prinsipnya bahwa AMPK ini pada kondisi yang glikogen yang rendah akan memfosforilasi, tapi apakah memang mekanismenya seperti itu, Oke, baik Mbak. Makasih ya. Sama-sama, Iya. Mbak. Iya. Silakan berikutnya. Iya, izin Prof Albertus. dan Albertus dulu ya. Ini sepertinya Prof. tadi. Iya ya. Saya izin duluan ya, Prof. Saya izin duluan ya, Mbak ini. Terima kasih kesempatannya dan terima kasih banyak presentasinya, Mbak Rika. Saya mau bertanya. Tadi saya sebenarnya agak lost dengan mekanisme sensornya kadar glikogen di hati pakai AMPK. Sebenarnya kan karena sebenarnya kalau dari diagramnya dan itu kan sebenarnya fungsinya kan untuk untuk dia kan seperti kayak sensor ya, tapi sebenarnya mekanisme itu kayak gimana sih? Maksudnya untuk supaya dia bisa ngontrol kayak kapan tahu itu low, kapan dia high, kayak maksudnya apakah ada kayak kesetimbangannya di mana kalau misalkan dia ngarah kemana, kalau dia high ngarah kemana, kalau dia low ngarah kemana gitu. Terus ada hubungannya nggak ya sama CAM CAMP yang diregister dalam studi ini gitu? Karena CAMP kan kayaknya seperti bukan binding agent, kayak apa ya, kayak sepertinya kelihatannya bisa dijadiin komponen yang penting di orthogonal chemistry ya, masih kayak dia bisa nge-binding ke suatu things gitu, dia bisa binding ke protein tertentu gitu menjadi tambahan extension arm gitu. Nah, kayak dia berpengaruh nggak nih terhadap kayak regulasi AMPK-nya juga? Ya, makasih Aldo. Aku coba jawab ya. Nanti kalau masih kayaknya belum tepat, mungkin nanti saya bisa update di grup juga ya, Prof. Ya. Jadi sebetulnya untuk AMPK ini kan dia seperti sensor energi ya, seperti yang tadi aku sempat cerita juga sedikit. Dia seperti sensor energi sel. Jadi ketika glikogennya rendah, katakanlah kan berarti energinya di situ rendah nih, sehingga rasio ATP kan meningkat gitu. Sehingga dia kayak teraktivasi nih gitu, karena dari signaling energi yang rendah tadi gitu. Terus sehingga dia teraktivasi dan melakukan fosforilasi terhadap si RTC2 itu gitu. Nah, sementara untuk yang CAMP ini dia lebih ke kaitannya sama dia seperti second messenger terhadap glukagon. Ketika glukagon sudah ke reseptor, mekanismenya dia akan dihasilkan, terus kemudian dia akan mengaktifasinya ke protein kinase A, jadi ke yang sebelah kiri itu. Nanti dia kaitannya lebih ke SIK2 yang sama-sama sebetulnya nanti ngaruhnya ke CRTC2 semua gitu sih, Aldo. Oke, Nata, terima kasih Mbak. Iya. Aldo. Iya, berikutnya tadi IS siapa? Izin ini Prof. Iya, ya, silakan. Ya, terima kasih Kak Rika, izin bertanya. Tadi masih mengenai AMPK, meneruskan pertanyaan Aldo mungkin ya, tapi ini mungkin masih penasaran. Jadi kan AMPK itu tadi juga dijelaskan dia menghambat sintesis asam lemak kalau nggak salah ya. Nah, kalau misalkan glikogen rendah, tadi kan juga mengaktifkan AMPK. Kira-kira sel kita ini mengkoordinasikan peningkatan glukogenesis sekaligus perubahan metabolisme lipid itu, apakah ada konflik kebutuhan energi? Jadi misalkan untuk fosforilasi ACC tadi, kira-kira apakah berkonflik dengan glikogenesis untuk metabolismenya? Mungkin itu ya, karena masih penasaran. Terima kasih. Ini sebenarnya kalau coba jawab ya, kalau AMPK itu justru
nggak justru dia menghambat sintesis asam lemak sih, karena kan dia aktif saat energinya rendah kan gitu. Nah di kondisi itu jadi dia kayak menghemat ATP sehingga justru menghasilkan energi, bukan menyimpan energi menjadi lemak, seperti itu sih. Nah terus kalau kaitannya tadi mungkin meluruskan bukan ke glikolisis tapi ke gluconeogenesis ya. Ketika dia teraktivasi, dia ngaruhnya adalah ke gluconeogenesis. Gluconeogenesis kan dia membuat glukosa dari elemen yang lain kan. Nah, tadi mungkin kecampur dengan waktu saya bilang misalnya dari elemen lemak misalnya kayak gitu. Jadi kan pembentukannya karena kita nggak ada karbohidrat kan ceritanya. Jadi mungkin salah satunya dari lemak itu gitu. Tapi bukan berarti yang tadi dibilang bahwa AMPK kayak mendorong sintesis asam lemak. Oke, berarti harusnya sejalan gitu ya, Kak? Tidak ada Iya. kayak kebutuhan ATP gitu ya? Oke, masih ada lagi? Saya lanjutkan dikit ya. Tadi dari asam lemaknya dipecah menjadi asetil koenzim A baru diubah menjadi glikogen, atau ada jalur lain, Nurmalinda? Maaf Prof, jadi asam lemaknya menjadi asetil-CoA kemudian menjadi glikogen. Oh, diubah menjadi glikogen itu ya. Iya. Baru masuk ke jalur itu ya. Iya. Itu kalau glukosanya kekurangan glukosa gitu ya, dari Iya. karbohidrat misalkan itu ya. Iya. Baik, mungkin kita cukupkanlah berdiskusi hari ini. Kita beri plus ya. Sebelum kita akhiri, mungkin kita sepakati untuk UAS-nya. Silakan siapa yang mendukung. Kalau Izin Prof ya, untuk UAS. mhm, Untuk UAS kami udah sepakat diskusi di ini ya, berenam. Itu kemungkinan akan 2 pertemuan aja Prof, 1 pertemuan 3 iya, orang. iya, 2 Nah, itu di pertemuan tanggal ya. 29 Mei minggu depan. Kemudian Ya. sama tanggal 5 Juni ya. Tanggal 5 Juni di hari Jumatnya. Oke. Oke ya. 3 orang nanti namanya minggu depan ada di spreadsheet yang di-share itu ya, Prof. Iya, baik. Jadi 29 setelah Lebaran Haji ya, online sekali. Iya, benar, Prof. Iya, nanti berikutnya ya. Iya, karena saya minggu berikutnya lagi 11 Juni atau 12 Juni itu saya keluar kota dan ini nggak bisa, mungkin kalau tanggal 29 setelah Lebaran Haji, meskipun di luar kota saya masih bisa ini menggunakan notebook untuk komunikasi. Baik, kalau gitu kita bertemu lagi minggu depan ya, Jumat dan ada yang mau nanya, Aldo? Oh, Prof, enggak sih Prof, tapi saya cuma menyelip aja sebenarnya. Saya sama Iya. Sekar kan kelas enzimologi Prof. Kami jadwal Iya. ujian UTS gimana ya? Saya agak bingung jadinya gara-gara. Sebenarnya kalau di jadwal kan kami bisa start dari 4 Juni besok. Tapi kan minggu depan 4 Juni kan langsung 11 Juni. Sedangkan kita alokasiin UAS, UTS dan UAS Prof. Kira-kira kayak Iya. baiknya kapan ya? Ya, Anda yang luang hari apa? Kami yang 4 Juninya sih luang kalau siang atau sore, karena kan kami udah nggak ujian setelah itu. Kami hanya ujian pagi-pagi BBM. Mungkin bisa Online aja deh ya. online kali ya Prof ya, yang Ya, ini. online bisa dari rumah, mungkin di luar jam kuliah juga nggak apa-apa. Oke, baik. Mhm. Kalau yang UTS yang tanggal 4-nya Prof itu online juga atau offline Prof? Sore ya kamu. Kemarin kayaknya ada yang ini tanggal 2 gitu ya kalau nggak salah.
Saya kurang tahu jujur kalau tanggal 2 karena tanggal 2 kayaknya punya Ujian. ingat kelas. Sebentar saya coba cek dulu. Kalau tidak salah tanggal 2 kami sebenarnya tidak ujian, cuman kami nanti harus coordinate sama Pak Pugo sih Prof paling kalau misalkan tanggal 2. Tapi Oke. sebenarnya juga kayak Pak Pugo kayaknya tidak tahu masalah sih Prof untuk di tanggal 2 kalau mau dibikin berturut tanggal 2 dan tanggal 4. Iya. Tapi ya paling nanti kami Online nggak bisa apa-apa lah kalau ini. online nggak apa-apa ya Prof ya. Iya. Oke baik. Saya juga mungkin tanggal 2 rencananya jam berapa kemarin sore ya? Jam kuliah. Jam 2 itu kami kemarin ngambil jam sebentar. Sambil menunggu mungkin Mbak Sekar ada yang bisa bantu. Tanggal 2 aku kosong sih Kak Aldo. Paling Tanggal aku 2 nyesuaiin aja. Tanggal nggak 2 ada saya juga UAS. sebenarnya juga kosong sih Prof. Kalau misalkan kita lanjut tanggal 2 pagi pun juga sebenarnya masih bisa Iya sih nggak Prof. apa-apa. Nggak harus Oke. sore. Ya, komunikasi dengan Pak ini nih, saya paling tanggal 2 itu belum ada rencana sih ini apa. Paling ke konsul dokter paling kalau ini. Oke, noted Prof. Nanti Iya, kalau komunikasi sama Pak Puguh dulu. Oke, Misalnya baik. apakah offline atau online gitu ya. Baik, Karena baik. Pak Puguh kayaknya juga rada sakit dia. Betul, iya juga. Iya. Nanti saya coba kalau gitu saya komunikasikan lagi sama Pak Pugo. Iya. Oke, Baik, kayak gitu. siapkan dua kali pertemuan kan ya? Dua kali Prof. Mungkin ya Iya. antara 2 atau 4 atau nanti 4-nya mungkin digeser ke yang lain nanti juga bisa. Iya, oke. Iya deh, siapkan. Oke, terima kasih Prof. Ketersediaan Pak Puguh juga ya di ini. Baik Prof. Ya, baik. Ya, sudah cukup ya. Kalau begitu Sudah, Prof. kita cukupkan. Terima kasih kuliah hari ini. Jadi 2 kuliah berikutnya 2 Jumat yang akan datang ya. Terima kasih, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Iya. Saya live ya.